Hey, emang Siva udah di Jakarta ya? Terus dia mau nikah? Kok bilang sama aku? Tadi udah ada aku udah tahu. Aduh, harusnya kamu bilang sama aku dong. Kak, aku tuh gak rela kalau Siva nikah sama orang lain. Dan Siva harus tahu aku itu cinta sejati. Aku kayak yang keras. Memang terobsesi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Bisa dengar suara saya? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kak, jelas. Jelas, sudah jelas. Baik, berarti bisa kita mulai ya kelas malam ini. Okay, hello everyone. How are you today? Hi. It's good to see you again. It's good to see you again tonight. And today we are going to learn grammar again. So, are you ready to learn? Semuanya sudah siap? Sudah siap untuk belajar grammar lagi? Okay. I'm so happy to meet you again in this occasion, and I hope you guys are doing well for this situation. Stay safe and stay positive. Okay, so today, without further ado, we are going to be learning about simple present. I think this topic is quite familiar. Mungkin topik ini sudah sangat familiar karena biasanya kita udah belajar ini dari SMP mungkin ya. Sudah ada materi simple present. Tapi mungkin ada dari kalian yang mungkin masih bingung kapan kita menggunakan simple present, terus kata kerja, terus susunan kalimatnya, pola bahasanya yang kita gunakan seperti apa akan kita bahas di kelas malam ini. Okay, I will share the topic. So, simple present. Kapan sih kita menggunakan simple present? There are 3 ways that we can use simple present. I mean like there are 3 situations that we use simple present. Jadi ada 3 situasi di mana kita perlu menggunakan simple present. Kapan saja? Yang pertama, ketika kita ingin membicarakan something that is true in the present. Jadi kita ingin membicarakan tentang fakta saat ini, ya, kebenaran saat ini. Itu bisa berupa kayak status kita saat ini, kemudian kayak kita ngomongin alamat kita, usia kita, itu kan true saat ini. Atau kita berbicara fakta apa yang terjadi saat ini.
Nah, jadi makanya kalau di CV itu di bagian personal information atau informasi pribadi kita menggunakan simple present. Contohnya, I am 20 years old. I am 20 years old. Kita membicarakan usia kita. Kemudian, I am student. Ketika kita membicarakan status kita. Misalnya kita seorang pelajar, berarti kita bisa bilang I am a student. Nah, terus kita bisa juga membicarakan kayak pekerjaan kita. Misalnya, I am an architect. Aku seorang arsitek. I am a teacher. Aku seorang guru. Kemudian contoh lainnya, he lives in Bali. I live in Bengkulu. You live in Jakarta. Jadi kita bisa ya, kita bilang alamat kita tinggal di mana dengan simple present. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan simple present untuk membicarakan something that happens regularly in the present, such as habits or routines. Jadi kita membicarakan hal yang sering kita lakukan dan itu berulang-ulang. Seperti kayak kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan kita itu kayak tiap minggu itu main bola. I play football every weekend. Jadi aku bermain sepak bola setiap akhir pekan. Nah, itu kita berbicara kebiasaan atau rutinitas kita, rutinitas sehari-hari. Misalnya, kalian tiap pagi seringnya bangun jam berapa? Misalnya, I wake up at 5 a.m. in the morning or every morning. Jadi, setiap pagi aku bangun jam 5. Atau kayak kebiasaan sehari-hari kayak makan, minum, tidur, itu kita menggunakan simple present. Oke, does it? Terus yang ketiga, itu something that is always true. Kalau yang pertama tadi kan hal yang benar saat ini atau hal yang fakta saat ini. Kalau yang ketiga ini hal benar. Jadi kayak hal yang benar secara universal. Jadi dari sejak dulu kala, saat ini, dan mungkin nanti seterusnya itu akan tetap seperti itu. Contohnya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. The sun rises in the east. Jadi matahari terbit di timur. Contoh lainnya, water boils at 100 degrees Celsius. Jadi air itu mendidih ketika di 100 derajat Celcius. Atau yang contoh yang lebih mudah kayak ice is cold. Es itu dingin. Fire is hot. Jadi api itu panas. Contoh lainnya, kita lihat. Oke. Sebelum ke contoh, kita bahas dulu. Jadi ada dua jenis kalimat yang kita gunakan. Ada namanya nominal sentence. Dan yang kedua ada verbal sentence. Nah, nominal sentence itu kayak gimana? Jadi nominal sentence itu kita nggak menggunakan kata kerja, tapi kita menggunakan to be. Contohnya you are a student. Are ini kan to be. Jadi kemudian setelah to be ini kita bisa menggunakan kayak kata benda atau adjective atau kayak prepositional phrase. Nah, seperti itu. Itu yang nominal. Jadi tidak ada kata kerja, maksudnya kata kerja di sini kata kerja yang berupa tindakan. Misalnya tindakan itu kayak misalnya membaca, menulis, belajar, itu kan ada tindakan ya, ada action-nya. Tapi kalau di nominal itu tidak ada, berarti kita mendeskripsikan ya. Jadi setelahnya itu ada objeknya itu bisa noun, adjective, dan lain-lain. Contohnya, she is an activist. Dia adalah seorang aktivis. He is from Italy.
Dia berasal dari Italia. Gitu. And then negative. Kalau negatif kita tinggal tambahkan not aja setelah to be. Misalnya, you are not a student anymore, but you are a teacher now. Ya. Kamu bukan murid lagi sekarang, tapi kamu sekarang itu guru. She is not an activist. Dia bukanlah seorang aktivis. Misalnya, she is a journalist. Dia adalah seorang jurnalis. Halo, maaf semuanya. Tadi ada sedikit trouble. Iya, maaf. Sekarang sudah bisa didengar belum suaranya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Iya, sekarang udah kedengaran jelas atau masih kayak suaranya kecil apa gimana? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Udah jelas, Kak. Jadi kita lanjutkan ya. Maaf tadi ada sedikit trouble. Oke, tadi kita bahas yang nominal sentence. Jadi kalau nominal sentence itu tidak ada kata kerja. Kata kerja di sini maksudnya tidak ada tindakan atau action gitu ya. Jadi kita pakai to be, is, am, are. Nah, setelah to be itu kita gunakan objeknya itu bisa berupa bisa kata benda, bisa kata sifat, atau misalnya atau prepositional phrase. Contohnya, you are a student. Ya, kamu adalah seorang murid. A student ini adalah a noun, ya, kata benda. She is an activist. Dia adalah seorang aktivis. Kalau untuk adjective, misalnya she is happy, she is sad, itu adjective. Kalau yang prepositional phrase, misalnya kita setelahnya itu, setelah to be, itu ada keterangan tempat. Misalnya, she is in Bali now. Gitu. She is in Bali now. In Bali, itu kan adalah keterangan tempatnya. Kalau negatif, kita tinggal tambahkan aja setelah to be itu kita pakai not. Jadi misalnya, you are not a student anymore. Kamu bukanlah seorang murid lagi. Kok demo dia kan Pak ini? Tapi kamu seorang guru. But you Salah ini are baru a nak teacher mikir now. dah. He is not from Italy. Dia tidak berasal dari Italia. Kalau questionnya itu kita letakkan to be-nya di awal.
Jadi ini sebenarnya dari kalimat positif tadi, yang positif itu dibalik. Subjek sama to be-nya dibalik aja, to be-nya di depan, jadinya are you a student? Dari you are a student, jadi are you a student? She is an activist, jadi is she an activist? He is from Italy, jadi is he from Italy? Gitu. Apakah dia berasal dari Italia? Sekarang we move to verbal sentence. Dari namanya kita bisa lihat ya, ada kata verbal. Berarti ada kata kerja yang kita pakai. Kata kerja dan bukan to be. Nah, cara membuatnya, ya, kita gunakan kata kerja pertama ya. Jadi, contoh kalimatnya, I play badminton every weekend. Misalnya, aku bermain bulu tangkis setiap akhir pekan. She swims once a week. Dia berenang 1 kali seminggu. Nah, di sini memang kalau untuk she, he, it, itu kita pakai as, ya di kata kerjanya itu kita tambahkan as, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke yang negatif. Kalau negatif, kita pakai do, not, dan does not. Kalau do, berarti untuk Ayu Dewi, sedangkan does untuk she, he, it. Jadi kalau kita mau bilang, aku tidak bermain badminton setiap akhir pekan, kita bisa bilang, I don't play badminton every weekend. I don't study Arabic. Misalnya, aku tidak belajar bahasa Arab. I don't study Arabic. She doesn't swim once a week. Dia tidak berenang seminggu sekali. Nah, kalau untuk question gimana? Sama ya kayak yang nominal tadi. Jadi dari yang positifnya tadi dibalik aja. Tapi I'm sorry, kalau di positif kita nggak menggunakan do sama does ya. Jadi do, does itu di awal. Kalau untuk question, kemudian baru subjeknya, baru kata kerjanya. Nah, bedanya kalau di positif tadi untuk she, he, it kita pakai tambahan s. Nah, kalau di sini s-nya kita hilangkan. Karena kan udah pakai does, jadi nggak perlu lagi kata kerjanya kita kasih s lagi. Jadinya double kan, terlalu banyak. Nggak baik kan kalau terlalu banyak s. Jadi cukup satu aja. Does she swims once a week? Apakah dia berenang seminggu sekali? Does he usually wake at 5 a.m. misalnya? Apakah dia terbiasa bangun jam 5 pagi? Itu contohnya. Sekarang kita move. Nah, kapan kita menambahkan s sama es untuk kata kerjanya? Kita gunakan tambahan s dan es itu untuk subjek she, he, it. Nah, sebenarnya semua kata kerja dalam simple present itu ditambahkan s. Itu rules-nya secara umum. Tapi ada pengecualian. Yang pengecualiannya itu yang ditambahkan es. Nah, kita menggunakan s. Jadi ada yang beda nanti ya. Kalau untuk ada 2 cara untuk kata kerja yang akhirnya y. Kalau sebelum y itu huruf vokal a, i, u, e, o, kita tambahkan langsung aja s. Play jadi plays, say, says, enjoys, enjoys. Kalau karena sebelumnya semuanya huruf vokal. Nah, pengecualiannya gimana? Kita menambahkan es untuk kata kerja yang akhirnya itu ada o, kayak go, jadi goes. ch dari catch, catches, kayak watch, watches. Terus sh, wash,
washes, fixes. Kemudian ada S, kisses, dan Z. Ini kayak basing. Gitu. Nah, kalau untuk yang akhirnya Y, tapi sebelumnya itu huruf konsonan, selain A, I, U, E, O, maka Y-nya itu kita ganti jadi I, atau kita hilangkan ya. Y-nya kita hilangkan, tambahkan IES. Jadinya carry, carries, worry, worries, marry, marries, study, studies. And then, okay, next. Using simple present with adverb of frequency. Adverb of frequency itu maksudnya untuk keterangan ya, keterangan waktu untuk ngejelasin seberapa sering kita mengerjakan sesuatu. Apa aja sih adverb of frequency itu? Antara lain ada always. Always selalu, jadi kayak 100% gitu. Kalian emang selalu mengerjakannya. Hampir nggak pernah absen gitu ya. Misalnya, I always take a bath every morning and afternoon. Misalnya aku selalu mandi setiap pagi dan sore. Nah, berarti itu kan udah jadi kebiasaan. Nah, terus kalau usually itu biasanya, berarti ada kemungkinan kecil kita nggak ngelakuin itu. Misalnya, I usually have breakfast in the morning. Aku biasanya sarapan di pagi hari. Jadi ada sedikit kemungkinan dia nggak sarapan. Mungkin dia gabung sama lunch. Atau dia nggak sempat sarapan beberapa waktu. Next, normally and generally itu sebenarnya artinya mirip ya. Kalau diartikan ya biasanya, tapi itu berbeda sedikit ya. Penggunaannya berbeda sedikit, artinya lebih banyak nggak kita kerjainnya daripada yang kita pakai usually tadi. I normally go to the beach every weekend. Jadi dia tuh sering banget ke pantai. Biasanya dia ke pantai setiap weekend, tapi ada beberapa waktu dia nggak pergi. Kemudian ada often, atau kadang dibaca often juga bisa. And then frequently, jadi sering gitu ya. Jadi probability-nya 70%. I often surf in the internet. Kemudian ada sometimes. Jadi kalau sometimes itu kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang enggak. I sometimes forget my girlfriend's birthday. Aku kadang-kadang lupa hari ulang tahun pacarku. Okay, then occasionally. Occasionally itu kayak sewaktu-waktu. Jadi sewaktu-waktu dikerjakan, sewaktu-waktu enggak. I occasionally eat junk food. Aku sesekali makan makanan cepat saji. And then seldom. Seldom jarang dikerjakan gitu ya. I seldom read the book. I seldom read books. Aku jarang sekali membaca buku. Kemudian hardly ever atau rarely. Ini artinya jarang sekali, kayak hampir nggak pernah dilakukan. Ya, hampir nggak pernah gitu. Misalnya, I hardly ever drink cold water. Apa? I hardly ever drink ice. Aku hampir nggak pernah minum es.
Ya mungkin karena tinggal di daerah kutub kali ya. Jarang minum minuman yang dingin. Kemudian never, berarti ini nggak pernah sama sekali. I never swim in the beach. Aku nggak pernah berenang di pantai. Karena mungkin nggak bisa berenang, ya kemungkinan. Okay, guys. I think that's enough untuk materi kali ini. Jadi setelah ini kita akan buka sesi sebelum Q&A. Kalian bisa, I will give a challenge for you. Ada tantangan sedikit untuk kalian untuk buat kalimat ya, seperti yang waktu itu. Jadi polanya kalian bisa lihat, kalian bisa ngisi yang titik-titik di sini. Jadi kalian bisa kayak introduce yourself, kayak perkenalan. Kayaknya ini juga udah pernah ya dibahas di kelas speaking, so I think you can do it. Jadi bisa kalian pilih yang mana. Boleh kalian mengenalkan diri sendiri, atau kalian mengenalkan orang lain. Misalnya kalian introduce your boyfriend, or girlfriend, or someone else. Kalian bisa memperkenalkan orang lain. Misalnya dia influencer, kayak YouTuber favorit kalian. Kalian boleh ya, berarti pilih yang di sini. Her name is, atau his name is. Nah, kalian bisa jelaskan orang lain atau diri kalian. Kalian pilih yang mana nanti. Kenalkan diri kalian sendiri, kemudian hobi kalian, hal yang sering kalian lakukan apa, dan hal yang nggak pernah kalian lakukan. Atau pilihannya mengenalkan orang lain, misalnya ini ya influencer favorit kalian. Kalian kenalkan, terus jelaskan kegiatannya apa, terus dia tuh sering ngelakuin apa, terus apa yang nggak pernah dia lakukan. So I think that's it. So the last one, I will give you a code. The more practice you do, the better your English will be. Jadi kuncinya untuk belajar bahasa adalah banyak praktek. Jadi semakin banyak praktek yang kalian lakukan, maka akan semakin baik hasilnya. Akan semakin baik bahasa Inggris kalian. Okay, I think enough for this. Now, I give your time to prepare yourself. Untuk latihannya tadi ya, kalian latihan mengenalkan diri kalian atau mengenalkan orang lain. Kalian boleh tulis, atau kalian kalau mau latihan speaking, lebih baiknya ini ya, open mic ya. Jadi bisa sekaligus latihan speaking sama latihan grammarnya. Ada yang mau coba? Mat, Muhasan mau coba? Boleh. Ya. Ya. Come on. Okay. My name is Hasan. I'm 15 years old. Yuk lanjutkan. Lupa apa tadi?
Hobi kamu, bisa sebutkan hobi kamu apa? Terus Hobi. Nggak ada. are you a student or do you work? Kamu saat ini pelajar I'm a student. atau bekerja? Student. I'm student in senior Student. high school. In senior high school. Where are you Senior. from? I'm Kamu dari mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Okay. That's Yes. great. I wanna visit Thank you. there sometime. But what do you usually do? Biasanya kamu ngapain? Maksudnya kayak setiap minggu kamu ada agenda khusus? I usually playing football every afternoon, maybe. Oh, you usually play football. Yes. I'm sorry. Okay, that's great. Okay, thank you, Ahmad. Anyone else wanna try? I really appreciate it. I Siti want to try. Fatima, you wanna try? Yes, I Okay. want it. Come on. I'm sorry if I talk like a bit sentence or something like that. I'm so sorry, but I will try it. I'm No student problem. No problem. I'm Take it easy. student of college. Thank you. I'm a student of college in university. Yeah, and I learning Arabic. Oh, that's great. Arabic Yes. is great language. Oh yeah. I also think English like that. Where are you from? Jakarta. Oh, Jakarta. Yes. Then what do you use? Oke, lanjutkan. What? Ya. I study in semester. Okay, and then it is teaching, like teaching in private class, teaching about like tajweed or tahsin and how to reading Quran perfectly. Yeah. And sometimes I teaching about another subject like Arabic or English, but it's only for ibtidaiyah. Okay. Oh, so you teach tahsin and like how to read Quran? Yeah. And sometimes Arabic. Yep, that's right. Yeah. So what do you usually do besides besides going to college and teaching? Jadi selain ngajar, selain kuliah, kamu biasanya ngapain? Kayak di waktu luang, what do you usually do? I only maybe writing on my book diary. Oh, you mean write? You write? Yes, in diary. Yep, right. Yep. Okay, Siti, thank you so much for Thank you. This. Yeah, do you want to say anything else? Mau ditambahin lagi? No, it's enough. Thank you so much. It's enough. Okay, thank you, Siti. So, anyone else want to try again?
Mau, Kak. Ayo Yuni, boleh silakan. Hello, my name is Yuni Afidatul Rahmah. I'm 17 years old. I am from East Java and I live in Bantul, Malang. Now I am a student at senior high school. At vocational high school. Ya. What major do you take? What major do you study? Jurusan apa? I am office administration. Wow, that's so great. So, what do you usually do in the weekend? I usually playing game about English and learning about English. Wow. I think that learning is your hobby, especially learning English. Is that your hobby? Yes, because it is can kayak biar bisa dapat pekerjaan yang enak gitu loh, Kak. Apa bahasa Inggrisnya? Oh yeah. It is for your career opportunity. Yes. Yes. Gitu ya. You learn English to get a better career opportunity. Jadi kesempatan karir yang lebih baik gitu daripada nggak bisa bahasa Inggris. That's cool. Yes. Thank you. So, okay. Thank you, Yuni. Oke. Oke, tadi yang udah nyobain itu sudah benar semuanya. And I really appreciate, guys, you are all really confident to speak in English. Aku mau coba. Maybe kayak jurusan kalian itu bukan bahasa Inggris, tapi kalian itu semangat. Okay, I really appreciate. Then Alfie, do you wanna try? Yes. Come on. Hello everyone. My name is Alfinisa Damayati. I am from West Java. And I am a student of junior high school. Wow. Junior high school. That's really cool. Yes, You joined. Yeah. I know I'm a minor, but yeah, it doesn't matter, right? Yeah, it doesn't matter. It is better to start earlier. Kayak Yes. mulai lebih awal, semakin cepat lebih baik gitu kan. Semakin cepat semakin baik gitu. Oke, Alfi coba lanjutin lagi. For the reason why am I learning English is because maybe in the future for my career is have to be able to speak in English. So I try my best to learning English better than before. That's right. We live in 4.0 in the industrial age. Jadi kayak kita emang udah berganti ya. Kayak pekerjaan juga banyak yang berganti, semuanya kayak udah semuanya serba digital, teknologi semakin maju, dan kemampuan bahasa Inggris itu semakin tinggi ya permintaannya. Jadi kayak semuanya itu nanti kayak generasi sekarang itu emang harus bisa, kayak udah kewajibannya. That's really great, Alfie. Yes. So, what do you want to be in the future? Actually, I want to be a doctor. Oh, yeah, that's great. Okay. Okay, do you want to say anything else? Maybe thank you for your opportunity to teaching English in
our class. It's really nice to meet you. Yeah, nice to meet you too, Alfie. Okay, thank you, Alfie. Yeah, Give my applause pleasure. for Alfie. That's quite good. Okay, I hope you can reach your dream. And then, anyone want to try? Yeah. Someone say English is a must, but only English is not enough. Yeah, that's right. Ya, bahasa Inggris itu kayak nilai tambah sih, emang nilai tambah. Dan emang nggak cukup kayak bisa bahasa Inggris aja, tapi bahasa Inggris itu bisa kayak jadi pintu pembuka ilmu. Kayak kita tuh bisa baca kayak literatur, kayak buku-buku atau penelitian dari luar kan. Nggak perlu nunggu buku-buku tersebut diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia. Kita bisa langsung baca di sumbernya. Gitu. Atau banyak kan buku dari, mungkin bukan dari negara Inggris, tapi pasti yang diterjemahkan pertama kalinya ke bahasa Inggris dulu. That's it. Anyone want to try? Come on, guys. This is the last, this is the last day for our class. Hoirun Nisa, do you want to try? Yes. Okay, come on. Okay. Hi everyone. My name is Nisa, Hi. and I'm 19 years old. I'm from Central Java. Now, I study at college. Is it enough? Enough? Are you sure? So, I want to ask you several questions. What do you study at your college? Islamic guidance and counseling. Wow, that's really cool. Where is it? I mean, Yeah. where do you study? UIN Wali Songo, Semarang. So, besides studying, what do you usually do? I don't know. Maybe just watch some movies or some YouTube videos. Yeah, something like that. I also like read a book. Yeah, me too. I also like watching movie and reading a book. I think Yeah. we are the same at that. Do you want to say something else? I don't know. At what semester are you? At what semester are you? 4. 4. Yes. That's right. Do you have any suggestion to improve my English? To improve our English, like my grammar is bad. Don't say that. Don't say your grammar is bad. Say that you need to learn more grammar. Yeah. Okay. So for this to improve our English skill, I mean we need to read and listen more. Jadi sekarang itu kan konten bahasa Inggris itu kan bisa kita dapatkan ya dengan mudah ya. Akses terbuka luas. Kita bisa nikmatin juga konten-konten dari luar yang dari native English speaker gitu ya. Jadi banyak-banyak
baca, dan juga mendengar. Karena dalam bahasa Inggris itu productive skill, atau dalam bahasa lain lah, kalau kalian belajar suatu bahasa, pasti kalian perlu banyak mendengar. Ya, setelah mendengar, kalian membaca. Jadi dengan mendengar dan membaca, itu tuh kita bisa kayak nambah vocabulary dan langsung belajar pola bahasanya. Nah, pola bahasa ini yang penting. Jadi terkadang kalau kita belajar rumus grammar, misalnya subject plus verb plus object, itu kita jadi pusing. Apalagi tenses yang banyak sekali itu kan. Sampai belasan gitu. Kadang tuh kayak udah mau nyerah aja kan belajar grammar. Biasanya banyak yang mengeluh tentang tenses. Nah, caranya gimana? Kita pahami polanya, ya kita baca-baca grammarnya, terus kita lihat langsung sih gimana penulisannya. Penulisannya, misalnya dalam berita bahasa Inggris. Apalagi untuk yang di tulisan akademik kayak di jurnal, kemudian artikel. Itu kita lihat gimana sih mereka gimana sih struktur bahasa yang digunakan ketika menulis berita itu, ketika menulis artikel, itu kita lihat. Dan jangan lupa ya, setelah kita belajar dari membaca, mendengar, kita praktekkan juga dalam speaking, kemudian kita menulis misalnya diary kita, atau ya menulis misalnya kayak your dream, kayak cita-cita kalian tuh apa, kalian tulis-tuliskan aja gitu. I think Okay. that's for me. Yeah. Gimana, Hairun? That's really nice of you. Ya. Yeah. Thank you very Semangat much. ya semuanya. Yeah, all right. Nice to help you. Jadi itu ya, banyak-banyak baca, banyak-banyak dengar. Kak bisa dari podcast, YouTube, terus dari lagu-lagu. Kalau lagu-lagu sih kadang grammarnya nggak sepenuhnya benar ya, karena kan disesuaikan ya dengan nadanya kan kalau lagu itu, dengan aransemen lagunya. Jadi kadang grammarnya itu ya ada yang benar, ada yang emang enggak gitu. Kalau mau belajar grammar, maksudnya yang kayak jadi ada yang kayak formal, ada yang informal. Kalau yang formal itu berarti dari tulisan ya, tulisan akademik. Kalau yang informal dipakai untuk ngomong sehari-hari, ya dari ini sih, dari konten-konten kayak dari vlogger, dari lagu-lagu gitu. Okay guys, so I think time for question. Do you have any question about today's topic? Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Kayak ada yang ngasih saran aplikasi Cake. Ya itu bagus juga aplikasinya. Tapi kayaknya kalau saya sendiri sih belum pernah pakai ya. Tapi sepertinya lihat dari reviewnya. Pernah sih kayak buka-buka sedikit gitu websitenya. Tapi belum belajar dalam waktu yang lama gitu ya. Cuma lihat-lihat aja. Itu bagus juga. Kalau saya sih seringkali di British Council. Kalau nggak di British Council, yang biasanya ini ya, aku bagiin linknya di grup. Itu aku sering banget belajar di situ, karena di situ ada latihannya. Kemudian langsung gitu kita bisa lihat kesalahannya di mana. Itu kalau grammar. Kemudian kalau nggak di British Council, ya di ini. Kayak di Cambridge Dictionary. CambridgeDictionary.org. Itu dia kan ada dictionary, terus ada yang grammar. Nah, belajar dari situ. Atau dari Oxford, Kamus Oxford Online. Dari Oxford, learnenglish.com.
Nah, dari Oxford itu dia juga ada grammar. Dan dia tuh ada yang British dan juga ada yang American English. Jadi pilih aja di menunya yang American English kalau kalian mau belajar yang American. Kalau mau belajar yang British, ya silakan pilih yang British. Any question? Juga BBC ada radio-radio ya. Kalian coba cari ya radio dari Australia, dari Inggris, kemudian yang dari Amerika. Terus kalau buku biasanya saya belajarnya dari Betty Azar. Dari buku Betty Azar itu penjelasannya secara rinci, terus ada latihannya juga, sangat membantu. Okay, anyone want to try to speak in English? Come on, guys. Just give it a try. Okay. There's a question from Kanta. Kapan kakak yakin memutuskan kalau mau belajar bahasa Inggris? Gimana ya? Sebenarnya dari sekolah dulu emang hobinya, emang suka gitu ya belajar bahasa Inggris. Jadi kayak sejak dari SMP, emang udah suka. Kayak pertama itu gimana ya, kayak ada tantangan tersendiri gitu. Waktu misalnya dengerin orang Inggris gitu. Gitu ngomong kayak nggak paham gitu kan. Tapi kayak kok suka banget sih dengan cara mereka ngomong. Dan akhirnya setelah itu tuh kayak ada motivasi tersendiri. Pengen banget bisa memahami apa sih yang mereka bicarakan gitu. Nah, terus cita-citanya sih ya karena pengen keluar negeri kayak gitu kan. Pengen bisa ngobrol sama orang-orang asing dengan mudah kayak gitu. Itu pertama, itu motivasinya. Jadi makanya akhirnya sampai kuliah itu ngambilnya jurusan bahasa Inggris. Jadi khususnya di pendidikan bahasa Inggris. Jadi dari awal emang suka, kayak pelajarannya tuh emang kayak sulit-sulit gampang gitu ya. Tapi kayak seneng gitu belajarnya. Jadi akhirnya keterusan sampai kuliah dan sekarang ya masih tetap belajar bahasa Inggris. Karena namanya bahasa itu kan selalu berkembang ya, apalagi dengan perkembangan teknologi, kayak menuntut perubahan zaman kayak gitu, semakin banyak kosakata baru gitu kan bermunculan. Jadi belajar bahasa Inggris itu kayaknya nggak bisa berhenti deh, kayak harus terus belajar.
Kalau negara impian pastinya pengen banget ngunjungin negara di mana bahasa itu berasal atau di mana bahasa itu jadi bahasa utama gitu. Jadi misalnya pengen banget ke UK, pengen banget ke US, pengen banget ke Australia atau New Zealand. Doain ya, semoga tercapai nanti cita-citanya. Any question? Waktu kita sedikit lagi. Jessica, do you want to Kak, say saya mau something? tanya. Ya, boleh. Mau tanya apa? Yes. Kak, kan kalau Inggris itu banyak logatnya. Contohnya kayak African American, British, sama Australian, dan banyak lagi. Nah, apakah kalau misalnya kita ngobrol sama mereka harus memakai logat mereka juga biar bisa nyaman ngobrolnya atau gimana, Kak? Okay, that's a really good question. Thank you, Jessica. Jadi, ya benar. Kayak logat bahasa Inggris itu banyak banget ya kan. Aksen bahasa Inggris itu kayak yang mungkin yang paling biasa kita dengar ya dari British, kemudian American. Nah, itu kan memang mereka penutur asli kan, mereka native speaker. Tapi bahasa Inggris kalau diucapkan sama orang dari negara lain pasti beda-beda. Misalnya kita ngobrol sama ya African American. Itu berarti dia kan masih sebenarnya bahasa aslinya bahasa Inggris kan. Itu kadang aja udah beda. Apalagi gimana kalau kita ngomong sama misalnya orang Jepang, misalnya orang Thailand, orang India. Pasti mereka punya aksen yang beda-beda gitu kan. Nah, menurut aku pribadi, aku udah baca-baca juga, dan ini tuh kayak aku pernah ikut kayak online course gitu, belajar IELTS speaking, dan gurunya itu bilang, katanya sebenarnya aksen itu nggak masalah. Bahkan waktu tes IELTS kan, itu IELTS aksen itu bukan masalah. Misalnya kita ngomong sama orang British, harus ngikutin aksen mereka British juga. Waktu ngomong Amerika sama orang Amerika harus pakai American accent. Nggak juga sebenarnya. Gimana kita menyesuaikan apa yang kita ucapkan itu bisa dipahami. Nggak harus sama aksennya dengan cara kita sendiri. Misalnya kita orang Indonesia, pasti kita punya cara sendiri kan kita ngomongnya dengan orang Amerika asli gitu kan. Itu nggak masalah. Asal bisa dipahami. Misalnya kita bilang tree, misalnya kita bisa bilang tree gitu kan. Nah, itu kan cara bacanya benar kan. Nah, tapi kalau masalah logatnya itu nggak masalah. Terus kayak tree, kemudian kalau 3 kan free gitu kan. Free gitu. Yang penting itu aja benar sih. Jadi nggak masalah kalau aksennya terus kayak intonasinya harus sama, itu juga enggak. Yang penting gimana bisa dipahami. Jadi pesan kita itu tersampaikan sama pendengar kita. Gimana Jessica? Thank you so much, Kak. Ya. Alright Jessica. Semoga bisa terjawab ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sama mereka yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau seperti itu, tiap negara beda-beda sih. Walaupun sama-sama bahasa Inggris kan. New Zealand beda lagi. Australia beda lagi. Semuanya itu pasti punya ciri khas yang unik gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia gimana? Kita menggunakan kita menggunakan kata-kata yang bisa dipahami gitu. Atau kita bisa jelaskan.
kita bisa jelaskan. Misalnya kita bilang flat, artinya kan apartemen. Mereka nggak tahu. Mungkin kita bisa jelaskan, kita deskripsikan. Nah, itulah komunikasi. Jadi kalau misalnya ada suatu vocab misalkan yang hanya orang Australia yang tahu, tapi kita gunakan vocab itu ngomong sama American. Nah, kita deskripsikan gitu. There's someone say, I want to try speaking, but I don't have the confidence. So, pada praktis. Oke. Jadi ada yang bertanya ya, kayak kadang tuh kita malu kan ketika mau ngomong bahasa Inggris. Karena mungkin pernah punya pengalaman diejek sama teman-teman, dibully karena mungkin pronunciation kita yang salah terus diketawain rame-rame. Itu kan pasti buat kita malu. Nah, bener banget. Mungkin banyak sih yang mengalami kejadian ini. Dan sebenarnya kita hilangkan rasa malu itu. Memang itu kayak gimana ya, namanya diejek itu kayak meninggalkan trauma gitu ya. Kayak secara mentally kita itu trauma. Tapi kuatkan lagi motivasinya, kuatkan lagi niat belajarnya, kita belajar supaya bisa, dan nggak masalah kalau kita banyak salah. Apalagi bahasa Inggris kan itu bukan bahasa asli kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi wajar kan kalau kita itu banyak salah. Orang yang native speaker, itu tuh mereka tuh kadang juga salah. Juga ada kesalahan. Dan mereka tuh nggak langsung bisa kayak gitu kan. Ketika lagi belajar nih, mereka masih anak-anak, pasti banyak kesalahan. Jadi pronunciation, apalagi grammarnya. Tapi just speak. Pokoknya harus berani ngomong aja dan nggak usah hiraukan mereka yang seperti itu. Itu tuh nggak membangun kita. Jadi coba kita lebih fokus ke orang-orang yang ngedukung kita belajar. Misalnya orang-orang yang mau kasih support kita untuk belajar bahasa Inggris. Yakinlah, walaupun ada orang yang seperti itu ya, mungkin mengejek waktu kita salah, masih ada kok yang mendukung kamu untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Semangat. Apakah belajar bahasa Inggris dari vocabulary beserta vocab termasuk kelas kata yang mana dan cara bacanya? Oke. Memang kalau belajar bahasa asing yang pertama itu vocabulary kan. Kita belajar kosakatanya dulu, kosakata dan juga kapan digunakan kata itu. Jadi, aku saranin ya, ketika kalian belajar kata baru, kalian juga belajar langsung dari kalimatnya. Misalnya dari kata itu, terus ada kalimatnya yang menggunakan kata itu. Nah, jadi itu kalian bisa tahu, oh gunainnya di situasi kayak gini ya, cara buat kalimat kayak gini. Dibandingkan cuma kalian yang menghafal list banyak kosakata. Tapi kalian nggak tahu gimana gunainnya ya, gimana yang ngerangkai kalimatnya. Dan coba kalian ini, misalnya kalian buka kamus yang ini ya, monolingual. Coba kamus yang monolingual, jadi dia tuh bahasa Inggris, artinya bahasa Inggris, kemudian ada kalimatnya dalam bahasa Inggris. Itu tuh bisa ngelatih vocab. Nah, kalau kalian masih nggak paham, itu kan artinya bahasa Inggris, kayak dideskripsikan, misalnya di kamus Oxford gitu ya. Kamus Oxford atau kamus Cambridge. Nah, kalian masih nggak paham, baru kalian cari artinya di bahasa Indonesia. Itu bisa membantu banget.
Nah, terus setelah kalian belajar vocab, ya belajar tadi kan udah ya gimana menggunakan kalimat itu dalam kalimat, kata itu dalam kalimat. Nah, terus setelah itu kalian belajar cara pronunciation-nya. Kalau di kamus-kamus online gitu kan bisa kan dicek sound-nya. Bahkan di Google Translate kita bisa dengar gimana sih pengucapannya. Nah, atau aku rekomen kalian belajar kayak phonetic symbol-nya. Jadi kayak simbol-simbol bunyi dalam bahasa Inggris. Jadi kan makanya banyak kita seringkali bilang tulisan bahasa Inggris sama pengucapannya beda itu karena huruf sama bunyi dalam bahasa Inggris itu beda. Jadi kalian nanti cek ya, cek phonetic symbol. Nah, apa ini? Ya, cek phonetic symbol, kalian cari aja di YouTube. Nah, kalian udah cek kan suara-suaranya. Misalnya TH dalam bahasa Inggris itu gimana cara bacanya? Itu ada dua ya. Ada yang kayak the gitu, kayak ada kayak the, kayak that gitu ya. The sama three, thought. Nah, TH itu kadang seringkali kita baca T. Jadi sama kayak bahasa Indonesia kan T, karena suara itu nggak ada ya, kayak the gitu. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Nah, kalian belajar phonetic symbols, nanti sama contoh kata yang pakai bunyi itu. Terus kayak nonton video atau film pakai subtitle bahasa Inggris. Itu juga bisa membantu. Walaupun kalian nggak paham artinya, no problem. You learn the pronunciation, right? Kalian belajar pronunciation-nya. Nanti kalau udah pronunciation-nya tahu, kalian udah mulai ngerti gimana, baru nanti kalian belajar gimana sih bisa memahamin video dalam bahasa Inggris itu. Okay, I think Aulia. Okay, I tend to pay no mind to what people talk about me, but there are times where even I don't want to care. Sometimes it keeps popping up in my head and make me wonder, like, damn, am I that bad? Things like that. Yeah, I understand that. But I think that you can write in English quite good. Ya, sebenarnya kalau ada yang bilang kayak gitu, ya misalnya kita salah, terus diketawain gitu. Itu jadiin motivasi aja sih untuk belajar nantinya. Jadiin motivasi untuk belajar lagi, berarti harus lebih giat lagi belajar bahasa Inggrisnya. Pokoknya kalau yang kayak gitu tuh, itu kan nggak membangun ya. Itu orang-orang yang kayak ngejatuhin kita. Jangan fokus ke merekanya. Karena kita nggak bisa sih mengontrol apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan ke kita kan. Kita nggak bisa mengontrol itu. Yang penting kita jangan melakukan itu ke orang lain. Jadi kita fokus aja ke yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yaitu kita meningkatkan bahasa Inggris kita. What do we do toward others? Something like that. Hampir 8:30. Nah, oke, nanti untuk materinya akan dibagikan ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bagikan. Dan meeting ini di recording, nanti kalian bisa lihat aja hasil recordingnya. So guys, I think it's enough for today. Thank you for your participation in this class. I hope you guys learn English motivatedly and don't overthink
what people say around you and what people say about your English if it is not constructive. Just focus on the people that support you in learning English and keep learning as much as possible. Listen and read as much as possible. Then practice write and speak. Practice speaking and writing as much as possible. I believe your English will improve significantly. Jadi cukup untuk materi hari ini ya. Semoga kalian stay safe and stay positive. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Actually, I still want to catch up with you again later. Sebenarnya pengen banget sih bisa ngobrol sama kalian kayak gini, bisa belajar bareng-bareng. Tapi waktu sepertinya udah nggak memungkinkan lagi dan kalian persiapkan untuk final testnya nanti. I wish luck for all of you guys and I wish you a really nice day. So I think that's enough for me. So see you next time when I see you. Okay, I think it's enough for today. And last for me, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.